Barangkali ke Bang Nursi dulu. Sudah tepat atau belum? Tepat apanya nih? Dalam masalah waktu dulu. Tepat apanya Dinaikkan dulu? untuk di akhir tahun ini paling tidak. Saya punya 7 argumen untuk menolak kenaikan ini. Oke, baik. 7 argumen. Kita bahas, Bang, 7 argumen. Tapi kita sapa terlebih dahulu Iya. Kepada Ibu Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi, Ibu Khofifah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khofifah, program dari yang tadi sempat disebutkan Kartu Indonesia Sehat, kemudian Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, ini merupakan kompensasi kenaikan BBM. Betul atau tidak, Bu? Begini, tanpa ada kompensasi atau pengalihan subsidi BBM, saya rasa ya, yang lebih tepat, tanpa ada terminologi yang seringkali kemudian dikenal sebagai kompensasi kenaikan BBM, tapi kita kalaupun ada pengalihan subsidi BBM itu nanti hitungannya lain. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa sejak kampanye memang Pak Jokowi JK itu sudah punya pikiran-pikiran membangun kesejahteraan warga bangsa, bagaimana membangun Indonesia sejahtera. Lalu breakdown-nya adalah program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, lalu program Keluarga Sejahtera. Ada 3 hal ini yang sebetulnya yang satu dengan yang lain saling berkait. Oleh karena itu, ketika kemudian belakangan kita melihat bahwa ada shortage energi, lalu subsidi BBM ternyata 70% dinikmati kalangan middle up, maka sesungguhnya untuk membangun pemerataan kesejahteraan dan untuk menciptakan keadilan sosial, maka ada data yang sudah dipublish selama ini, ada 40% masyarakat yang status sosial ekonominya terbawah. Inilah yang mestinya mendapatkan sapaan lebih konkret dalam bentuk simpanan keluarga sejahtera, dalam bentuk program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, dan seterusnya. Jadi data ini sebetulnya data dari PPLS 2011 yang akan terus diupdate, validasinya dilakukan selama 6 bulan sekali. Jadi berdasarkan data itulah pendekatan-pendekatan program Indonesia Sehat, program Indonesia Pintar, dan program Keluarga Sejahtera ini akan dilakukan dalam waktu dekat, dan insya Allah hari ini akan di-launching oleh Presiden Jokowi. Ya, Ibu, ini kan persiapannya cukup singkat, Ibu, ya, terkait pelantikan ini baru berlangsung 1 pekan yang lalu. Apa ini tidak terkesan terburu-buru atau memang ini dapat dikatakan mengejar untuk adanya kompensasi kenaikan BBM? Sudah tepatkah sasarannya? Jadi kalau kita mau bilang sasaran ini sudah tepat atau belum, saya ingin menyampaikan bahwa basis datanya adalah data PPLS, data pendataan perlindungan sosial, yang selama ini dari 40% keluarga dengan status sosial ekonomi terendah, 25%-nya atau setara dengan 15,5 juta, selama ini mereka sudah memegang KPS. Lalu di atas KPS yang 25% itu sudah ada perluasan cakupan yang selama ini sudah mendapatkan JKN. Nah, pada seperti ini, ketika kita melihat ada perluasan cakupan yang selama ini sudah mendapatkan JKN. Nah, pada seperti ini, ketika kita melihat ada bantuan siswa miskin BSM, yang nanti kita melihat ada program Indonesia Pintar, ada program validasi yang saya tadi sampaikan, ini dilaksanakan mendapatkan BSM tetapi mereka tidak tercover. Ada siswa yang mendapatkan BSM tetapi mereka ternyata drop out. Nah, itu ada angka sekitar 62% ketepatan sasaran ketika melalui KPS. Sisanya adalah melalui unit pendidikan di lingkungan masing-masing. Nah, validasi seperti ini terus dilakukan, dan misalnya pada akhirnya kita melihat bahwa pendidikan di lingkungan masing-masing. Nah, validasi seperti ini
terus dilakukan, dan misalnya pada akhirnya kita melihat bahwa ada 14.000 lebih dari penerima KPS ternyata yang dikembalikan kartunya. Nah, yang sekarang sedang dilakukan adalah ada 14.000 lebih dari penerima KPS ternyata yang dikembalikan kartunya. Nah, yang sekarang sedang dilakukan adalah data-data yang sudah tervalidasi itu, dan posisinya mereka yang selama ini sudah menerima KPS tetap bisa digunakan, tetapi ada pengganti program baru yaitu Kartu Keluarga Sejahtera yang insya Allah hari ini akan di-launching dan secara bertahap yang sudah disiapkan 1.002.000 keluarga. Ini akan terus meningkat sampai dengan pada posisi 15,5 juta. Kira-kira begitu sampai dengan Desember. Untuk sebuah klaim tepat sasaran dan dipersiapkan dalam hitungan waktu yang relatif singkat begitu, nanti kita akan tanya sebenarnya seberapa besar persiapan yang telah dilakukan. Tapi saya ke Bang Nursi dulu. Bang Nursi, jika tadi diklaim bahwa ini merupakan langkah program mengingat pemerintah sebelumnya berjalan di tempat, ini akan bertahan lama atau tidak? Anda melihatnya? Bukan soal bertahan lama atau tidak bertahan lama ya. Yang diceritakan oleh Ibu Mensos itu menggambarkan ironi Indonesia. Ironi tentang Indonesia yang kaya raya ternyata isinya manusia miskin. Dengan indikator-indikator apakah 1,25 dolar per hari kemiskinannya atau ketidakjelasan menjadi 2 dolar. Ini kan Indonesia masuk dalam kategori indikatornya ekstrim dalam indikator kemiskinannya. Saya tidak mendengar Ibu Mensos menjelaskan apakah indikatornya 1,25 dolar per hari atau 2 dolar per hari. Karena indikator ini memang berbeda gitu. Sebuah ironi yang katanya Indonesia kaya raya dan hisap habis-habisan, lalu pemerintah sekarang menyatakan ingin memberikan ini, memberikan itu di tengah ketidakmampuan mengatasi pengelolaan sumber daya yang ada. Itu picture besarnya. Picture besarnya begitu gitu. Lalu setelah kita picture besarnya kayak gitu, kita bilang kita ingin menyejahterakan keluarga, kita ingin memintarkan manusia Indonesia, kita ingin kemudian juga menjadi manusia Indonesia sehat gitu ya. Kalau pintar sekarang, maka pertanyaannya sekarang kita ingin memintarkan manusia Indonesia, kita ingin kemudian juga menjadi manusia Indonesia sehat gitu ya. Kalau pintar sekarang, maka pertanyaannya sekarang ini tidak lulus SD itu rata-rata, tidak lulus SMP rata-rata posisinya, posisi Indonesia. Yang kedua, rata-rata lama sekolah itu tidak lulus SMP, tidak cuma 7 tahun. Bicara BBM-nya dulu nih. Saya bicara yang menjadi kompetensinya Ibu Hovifah dulu gitu ya. Setelah menjadi Indonesia sehat, Indonesia pintar, keluarga sejahtera, ini jadi berapa? Kan katanya tidak dikaitkan dengan BBM. Itu kan target-target itu mesti muncul dulu begitu cerita-ceritanya gitu misalnya. Pertanyaan itu muncul, kita akan nanyakan langsung ke Bu Mensos. Ibu, nanti bisa dijelaskan kepada kami bagaimana tanggapan
Bu Hovifah, Menteri Sosial sudah tidak sabar sepertinya untuk menanggapi apa tadi yang sudah disampaikan pengamat ekonomi kita, Bang Ihsanuddin Nursi. Bu Hovifah? Ya, ya. Ya, Bang Ihsan memiliki indikator-indikator yang itu memang berlaku hampir seluruh dunia. Sebetulnya yang kita sebut miskin itu yang pengeluaran seharinya berapa dolar, itu tadi yang disampaikan Bang Ihsan. Tetapi bahwa pendekatan bagi mereka penerima kartu keluarga sejahtera ini adalah dengan menggunakan data dari pendataan perlindungan sosial tahun 2011 yang divalidasi setiap 6 bulan sekali. 40% kelompok masyarakat yang status sosial ekonomi terbawah itulah yang menjadi target dari program-program perlindungan sosial. Jadi tidak pada parameter berapa pengeluaran per hari per jiwa menurut indikator yang seringkali digunakan oleh Bank Dunia. Jadi dari 40% kelompok yang status sosial ekonominya terbawah, hasil dari pendataan PPLS 2011 inilah yang akan menjadi prioritas penerima program ini. Sementara yang mendapatkan kemarin itu KPS dan nanti itu adalah kartu keluarga sejahtera, itu baru pada coverage 25% dan itu setara dengan 15,5 juta keluarga. Tetapi yang mendapatkan kartu Indonesia Sehat ini di atas dari 25% yang status sosial ekonomi terbawah. Ini sekitar 38% setara dengan 86,4 juta jiwa. Ini penerima kartu Indonesia Sehat yang selama ini termasuk kategori invisible people yang mereka unregistered. Insya Allah mulai hari ini penyandang masalah kesejahteraan sosial secara bertahap juga akan tercover oleh kartu keluarga sejahtera dan kartu Indonesia Sehat. Ini sebagian besar tidak di dalam rumpun keluarga. Karena mereka tidak di dalam rumpun keluarga, seringkali mereka tidak terlayani oleh bansos-bansos seperti ini. Nah, inilah breakdown dari nawacita. Yang pertama bahwa negara harus hadir, yang kedua negara tidak boleh absen. Selama ini negara seringkali tidak hadir pada kelompok rentan, pada penyandang masalah kesejahteraan sosial, pada mereka yang ada di panti-panti asuhan. Nah, dari data PPLS, data yang kategori invisible people ini, penyandang masalah kesejahteraan sosial ini ada di Kementerian Sosial. Data itu kami sudah sampaikan ke Menko PMK, ada 1,7 juta by name by address. Sampai dengan Desember ini kemungkinan yang bisa di cover sekitar 400.000 dan tahun 2015 kami berharap bahwa kategori mereka yang unregistered ini akan bisa tercover oleh layanan-layanan perlindungan sosial lainnya. Bahasa sederhananya mungkin begini Bu, kalau kita lihat dari perbedaan angka-angka, apakah itu dari BPS, dari Bulog tentang Raskin, atau dari tempat lain data-data itu, bahasa sederhananya lah, memang kita harus memvalidasi, tadi Ibu udah bilang memvalidasi, tapi bukan sekedar memvalidasi. Kita membangun kembali ukuran yang tepat tentang apa yang disebut dengan sehat, indikatornya itu apa, pintar indikatornya apa, sejahtera indikatornya apa, lalu kemudian kita rangkum secara menyeluruh apa yang kita mau jahit dari situasi Indonesia yang ternyata ironinya kita miskin. Itu yang pertama pendapat saya. Yang saya lihat itu sama sekali tidak terkoordinasi dengan baik, itu yang saya lihat. Problem besarnya adalah ini tidak berarti kita mengatasi tingkat ketimpangan. 10 tahun terakhir ini ketika kita bicara tentang kenaikan BBM lalu kemudian dikasih BLT, ada dua pendapat saya. Pendapat saya yang pertama, BLT atau BLSM tidak pernah mengatasi akar masalah kemiskinan walaupun dikompensasi dari kenaikan BBM, itu yang pertama. Dan itu terbukti dengan meningkatnya tingkat ketimpangan.
per hari ini kalau pakai data BPS misalnya tingkat ketimpangan mencapai 0,44 dan itu rawan. Bahkan beberapa ekonom lain termasuk saya di dalamnya misalnya mengikuti bahwa tingkat ketimpangan sudah mendekati 0,50 maksudnya. Itu sama dengan pemerintah sedang menyulut sumber keresahan sosial. Nah, kalau kemudian dikompensasikan oleh yang namanya Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Keluarga Sejahtera, tidak berarti akan masalahnya selesai. Itu persoalan kedua. Persoalan ketiga yang patut dicatat di sini adalah tidak berarti kenaikan BBM yang mendekati harga pasar yang katanya sekarang sedang melambat itu langsung menyelesaikan struktur perekonomian yang menggambarkan ketidakadilan. Nah, artinya pekerjaan Mensos di sini sesungguhnya saya ingin mengatakan membangun ketahanan sosial jadinya social security-nya itu gitu ya. Itu mesti dibangun dan social security-nya tidak bisa dengan memberi. Karena memberi itu di Eropa sudah dinyatakan gagal. Jadi model cash transfer, model pemberian langsung sementara atau model pemberian langsung tunai dalam kajian di Eropa, baik kalangan kritis maupun kalangan pemerintah melihat itu gagal, itu salah. Nah, itu karenanya Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Keluarga Sejahtera mestinya bukan dalam perspektif apakah itu financial inclusion ataukah dalam perspektif pemberian, dia mesti diberikan dalam apa yang disebut dengan pemberian lapangan kerja. Bu, saya menyampaikan seperti ini sebentar. Saya ingin menyampaikan seperti ini bukan berkata-kata. Saya melakukan untuk orang-orang miskin yang tidak kita berikan uang tetapi kemudian kita berikan keterampilan, kita berikan pekerjaan, itu luar biasa. Suksesnya itu bukan kalau pertanyaan Fentin tadi sama ini apakah efektif? Efektivitasnya 95%, tidak lagi 62. Baik, nanti masih ada waktu yang panjang untuk menjelaskan lagi. Bu Hovifa, pertanyaan selanjutnya adalah kalau tadi ditanyakan mengenai indikator yang pasti, apa itu sehat, apa itu pintar, apa itu sejahtera. Kemudian selanjutnya yang muncul pertanyaan juga adalah sejauh ini kompensasi baik itu melalui bantuan langsung tunai dan lain-lain tidak cukup efektif ketika ada kenaikan BBM. Selanjutnya goal terutama dari Kementerian Sosial di pemerintahan Jokowi ini seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda, Bu. Kami akan segera kembali. Tetaplah di Kabar Pagi. Ada kembali di Kabar Pagi pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Kita langsung menuju ke Bu Hovifa. Ibu, tadi Bang Iksan mengatakan apa sebenarnya menjadi indikator dari kementerian terkait program-program ini sebenarnya untuk Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan juga Keluarga Sejahtera. Lalu kemudian apa yang menjadi target dari program ini sendiri? Ya, yang pertama kalau program Indonesia Pintar pastilah leading sektornya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi bahwa program nasional kita ini wajib belajarnya 12 tahun. Berarti program Indonesia Pintar sudah harus menyiapkan anak bangsa ke depan minimal mereka sekolah sampai dengan SMA atau SMK. Sekarang ini kan posisinya dropout SMP itu masih sekitar 65%. Jadi kalau kita akan mendapatkan bonus demografi di 2020, ya memang SDM kita sudah harus lebih kompatibel, harus lebih kualitatif. Saya rasa seperti itu ya penjelasan umumnya. Detailnya wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kemudian bagaimana program Indonesia Sehat? Kalau kita sekarang ambil yang secara spesifik, bagaimana angka kematian ibu karena komplikasi persalinan ternyata bukan menurun. Ini target MDGs kita ini kan jauh dari harapan yang bisa kita capai. Masih 359 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi ada derajat-derajat kesehatan tertentu yang itu leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Tetapi tren dunia adalah promotif dan preventif. Jadi pada posisi-posisi seperti ini detailnya tentu adalah wilayah Kementerian Kesehatan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Ihsanuddin Nursi itu betul sekali bahwa mereka memang tidak cukup hanya dikasih duit. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa persoalan misalnya rembesan dari kemungkinan bansos yang tidak sampai, maka pola-pola e-money itu menjadi kemungkinan merembesnya itu bisa direduksi
dan bahkan mungkin bisa dihilangkan sama sekali kalau penerima bantuan itu memang sudah terima di dalam kartu simpanan keluarga sejahtera itu kan mereka nanti akan dapat SIM card. Dari SIM card itulah mereka bisa masukkan ke handphone masing-masing, mereka bisa buka SMS untuk bisa mencairkan dana sesuai dengan kebutuhan. Inilah yang kemudian disepakati menjadi bagian dari simpanan keluarga produktif. Jadi bagaimana mereka melihat bahwa dana yang ditransfer langsung ke SIM card-nya mereka itu bisa menjadi bagian dari simpanan keluarga produktif. Ini pasti membutuhkan pendampingan. Siapa yang melakukan pendampingan? Sesungguhnya Kementerian Sosial kan selama ini sudah punya pendamping PKH. Memang hanya sekitar 13.339. Tapi pendampingan PKH dari monitoring and evaluation-nya Bank Dunia, ternyata PKH ini terbaik dari seluruh proses pelayanan bansos yang pernah dilakukan di negeri ini. Nah, Kementerian Sosial itu juga punya tenaga, ya. Tadi Ibu bilang yang monitoring PKH itu Bank Dunia. Apa hubungannya ya Bank Dunia dengan program Keluarga Harapan? Bukan. Nggak ada hubungannya ya? Kebetulan saya pernah di Pokja Transisi dan iya, bukan. Jadi begini, kita diskusi dengan mereka, lalu mereka menyampaikan hasil monitoring dan evaluasinya. Jadi kemungkinan mereka melihat bagaimana Raskin, kemungkinan mereka melihat bagaimana kemarin BLT atau BLSM, dan kemudian salah satu yang beliau sampaikan adalah ternyata PKH itu terbaik menurut mereka. Kita FDD beberapa kali, kebetulan waktu di Pokja Taskin kemarin. Iya, kira-kira posisinya seperti itu. Dan saya ingin menyampaikan, usulan saya begini. Silakan jadi Ibu PKH teliti. itu. Ibu teliti apakah program Keluarga Harapan itu, Family Hope Program itu sumbernya dari pinjaman Bank Dunia atau bukan? Saya tersenyum-senyum karena saya tahu persis ini sumbernya dari Bank Dunia, Bu, dananya, Bu. Makanya tanya dulu tadi, kenapa mereka monitoring? Karena mereka memberi pinjaman untuk Family Hope Program atau PKH itu. Mereka juga yang menganjurkan BLT pada Desember 2003. Mereka juga yang menganjurkan untuk PNPM. Mereka juga yang menganjurkan untuk macam-macam. Di tengah namanya mereka merancang Indonesia menjadi liberal. Karena yang tadi saya bilang, Indonesia berantakan ini karena diintervensi habis-habisan. Nah, kalau kementerian-kementerian, saya ingin mengatakan begini, Ibu tidak boleh kementeriannya menjadi pemadam kebakaran dari kegagalan pembangunan. Itu yang saya mau bilang. Ibu harus ngomong nih ke teman-teman yang lain. Kan harus seperti apa? Harus bagaimana? Perencanaannya mesti utuh. Bahwa andai kata Kementerian Ekonomi, Kementerian Perindustrian Perdagangan kerjanya membiarkan pihak asing dan mengakibatkan kemiskinan serta ketimpangan, Hovifah Indar Parawansa sebagai Mensos menjadi pemadam kebakaran yang bentuknya kebakaran kemiskinan. Apa mau terus-menerus begitu? Bu Hovifah? Baik. Saya sangat paham dengan Bang Ihsan. Jadi saya ingin menyampaikan, ini kan tadi Bang Ihsan menyampaikan soal financial inclusion. Lalu saya menyampaikan bagaimana simpanan keluarga produktif. Yang itu kita harus melihat, tadi Bang Ihsan juga menyampaikan soal Raskin. Jadi kan pasti ada lembaga-lembaga yang juga melakukan monitoring and evaluation. Raskin bagaimana, BLSM bagaimana, kemudian BSM bagaimana, lalu PKH bagaimana. Saya ingin sampaikan bahwa pada saat kemarin kami di Pokja Taskin itu kita mengundang sangat banyak elemen, kami melakukan FGD, dan salah satunya yang pernah disampaikan itu bahwa PKH itu kategori yang terbaik. Saya ingin menyampaikan kenapa, karena ada pendampingan. Nah, pendamping PKH itu ini kan terkait dengan proses pengawasan kalau bantuan nanti turun. Pendamping PKH itu ada di dalam koordinasi Kementerian Sosial. Sekarang kita punya 13.339 adalah pendamping. Nah, selain dari pendampingan secara fisik, saya ingin menyampaikan bahwa di Kementerian Sosial itu juga ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Nah, TKSK ini juga di dalam koordinasi Kementerian Sosial. Ini saya ingin menyampaikan lapis-lapis pengawasan yang fisik ya. Jadi itu ada 6.996. Nanti di dalam proses pengawasan lebih makro, kan sebetulnya kita berharap ada partisipasi publik.
yang bisa menyampaikan. Misalnya di www.lapor.ukp.go.id. Ini semua mesti menjadi satu kesatuan untuk dijadikan media kita saling melakukan pengawasan, sambil kemudian kita merancang pola-pola yang memang bisa diharapkan menjadi social security system. Jadi jaminan sosial yang bisa membangun ketahanan sosial yang Pak Ihsan tadi sampaikan, ini memang harus dirakit dengan melibatkan banyak elemen dan partisipasi sebanyak-banyaknya elemen untuk bisa saling menjaga, mengawal dan melakukan penguatan seluruh program-program ini. Baik, Bu Khofifah, kita harapkan tentunya program ini berjalan dengan lancar. Tapi informasinya hari ini sudah mulai dibagikan ya, amin. Untuk Kartu Indonesia Sehat. Ya, insya Allah di 5 titik di wilayah Kota Jakarta. Oke, bisa disebutkan detailnya di mana aja, Bu? Ya, yang pertama di kantor pos ada kantor pos Pemuda, ada kantor pos Mampang, ada kantor pos Fatmawati, ada kantor pos Pasar Baru. Jadi berbasis di kantor pos di 5 kota di Jakarta. Baik, Bu, kemudian ini akan bertahap, Bu. Barangkali ada informasi, ini semua akan diselesaikan dulu, baru akan ada kenaikan BBM atau seperti apa nanti, Bu? Sebetulnya yang sekarang dirancang adalah pembagiannya ini dari mulai hari ini, insya Allah sampai dengan tanggal 17 November, direncanakan akan dilakukan di 19 kabupaten kota. Baik, Bu Khofifah, terima kasih untuk kebersamaannya, Menteri Sosial kita, untuk penjelasannya juga, begitu ya, hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Bang Ihsanuddin Nursi, juga terima kasih. Kita berharap mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Katakan kenaikan BBM ini sudah pasti akan terjadi, begitu pemerintah bisa mengantisipasi dan juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat, begitu ya.